Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wow, luar biasa ya. Saya percaya Ibu Bapak tetap semangat, tetap antusias di dalam mengiring Tuhan ya. Orang yang semangat itu punya kekuatan ya. Nah Ibu Bapak, kita sama-sama mau belajar kembali apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Yaitu jangan sia-siakan segala yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita ya. Jadi Tuhan sudah memberikan segala. Jadi segala itu artinya banyak yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Namun kita harus sadar. Jangan sampai enggak menyadari gitu bahwa ada hal-hal yang baik yang Tuhan sudah taruhkan kepada kita ya. Ayatnya itu diambil, ayat yang mendasarinya diambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Ya ini. Ayatnya, saya mau membacakannya Ibu Bapak. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi kita sama-sama sudah mengetahui ya Ibu Bapak latar belakang dari surat ini gitu ya. Jadi surat ini ditujukan dari Rasul Paulus itu kepada Timotius sebagai rekan sekerjanya, sebagai anak rohaninya juga. Yang pada waktu itu Timotius itu menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang gembala di Efesus. Dan situasi yang sedang Timotius hadapi itu adalah situasi yang gak mudah. Tetapi Rasul Paulus itu memberikan keyakinan kepada Timotius. Timotius jangan takut dengan situasi atau kondisi yang sedang kau hadapi. Kamu itu enggak sendirian. Ada karunia roh yang Tuhan taruhkan. Jadi Rasul Paulus itu meyakinkan bahwa Timotius itu enggak sendirian. Ada sebuah penyertaan yang Tuhan nyatakan. Ada karunia Allah yang Tuhan taruhkan. Jadi kalau menurut seorang pakar kepemimpinan gitu ya Ibu Bapak. Namanya itu John C. Maxwell gitu ya. Mengatakan bahwa yang namanya seorang pemimpin itu rawan dengan yang namanya itu ketersendirian gitu ya. Jadi alangkah bersyukurnya kalau ada orang yang mengingatkan bahwa ada sebuah penyertaan yang daripada Tuhan. Bahwa engkau itu diperlengkapi dengan karunia yang daripada Tuhan. Itu bisa menjadikan sebuah kekuatan. Nah, Ibu Bapak, ketika Timotius harus berhadapan dengan pada waktu itu kondisi yang gak mudah. Jadi kondisi jemaat pada waktu itu masuk di dalam sebuah penganiayaan. Mungkin yang namanya penganiayaan itu menakutkan. Belum lagi ada ajaran-ajaran sesat, ada guru-guru palsu dengan ajaran-ajarannya pada waktu itu. Paulus bilang, jangan takut, jangan merasa diri kecil, jangan merasa engkau itu lemah. Tetapi yang harus kau lakukan adalah kobarkan karunia yang ada padamu yang sudah ditumpangkan tangan. Nah Ibu Bapak, saya bisa membayangkan gitu ya, dalam situasi yang dalam keadaan menakutkan pada waktu itu, kalau Timotius enggak punya roh yang berkobar-kobar, enggak punya kondisi roh yang menyala-nyala, itu habis diinjak-injak Ibu Bapak sama yang namanya guru-guru palsu yang menekan. Saya enggak terbayang mungkin Timotius bilang, Pak, enggak kuat, kabur aja saya mau bersembunyi. Tetapi Paulus bilang, langkah yang harus kamu lakukan adalah kobarkan karunia yang ada padamu. Situasi mungkin boleh sulit, situasi boleh menakutkan, tetapi Tuhan sudah memperlengkapi dengan karunia
Dan karunia itu kalau bekerja itu ada dahsyat luar biasa. Jadi ada sebuah kedahsyatan yang Tuhan taruhkan pada Timotius. Begitu juga ibu bapak dalam kehidupan yang sedang kita jalani. Waktu-waktu ini, saat-saat hari ini. Kita sedang menjalani sebuah perjalanan kehidupan yang gak mudah, yang sulit. Ada penderitaan, ada tantangan, ada banyak masalah, ada godaan dari dunia. Dan dunia itu begitu jahat, berusaha untuk menarik, untuk menyeret dari anak-anak Tuhan. Lantas kalau anak-anak Tuhan itu dalam kondisi tidak berkobar-kobar, tidak menyala-nyala, apa jadinya? Mungkin bisa terbawa terseret oleh arus dunia. Jadi yang harus dilakukan adalah mengobarkan karunia Tuhan dalam bentuk apa? Dalam bentuk entahkah itu potensi ilahi yang Tuhan taruhkan. Karunia yang Tuhan taruhkan itu harus dikobarkan. Supaya kita enggak terseret oleh arus dunia. Dan Tuhan katakan bahwa harus terjadi perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Itu harus terjadi perbedaan dengan jelas. Di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-18 dikatakan apa? Coba kita sama-sama lihat dulu ya. Bahwa harus ada perbedaan yang nampak. Nah ini yang Tuhan katakan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ini harus ada sebuah perbedaan. Tuhan nyatakan harus ada perbedaan yang jelas. Jangan sama-samanya. Mungkin sama-sama lagi menghadapi masalah yang tidak mudah. Tetapi perbedaan harus jelas. Karena di dalam orang percaya di sini ditaruhkan ada karunia Allah. Ada kuasa daripada Tuhan yang Tuhan taruhkan, yang Tuhan tanamkan pada orang-orang percaya. Jangan sama-sama menghadapi masalah, sama-sama tidak punya pengharapan. Tetapi orang yang beribadah menyadari bahwa ada sebuah kekuatan yang dahsyat yang harus diaktifasi di dalam kehidupannya. Nah ini yang menjadi poin penting Ibu Bapak. Nah saya mau membacakan apa yang menjadi inti pesan Tuhan ya. Agak panjang tetapi kita sama-sama mau belajar, ada bagian-bagian yang penting yang harus kita garis bawahi ya. Inti pesan yang daripada Tuhan adalah Tuhan menyatakan agar kita orang percaya jangan menyia-nyiakan segala yang baik yang Tuhan sudah berikan. Ketika Tuhan memilih kita, Ia juga sesungguhnya telah memelengkapi kita untuk berfungsi. Hanya sayangnya bagian ini seringkali kurang disadari. Kalaupun disadari itu pun sebatas yang kita pikir kita mampu melakukannya. Dan yang kita pikir memang hanya itu yang Tuhan telah berikan, padahal banyak hal lainnya. Tuhan mau semua itu digunakan sebagai tanggung jawab kita, sebagai perwakilan surga di bumi. Selagi kita masih hidup di dunia ini, maka segala yang baik yang Tuhan sudah berikan agar berfungsi dengan baik. Jadi bukan hanya berfungsi, tetapi ada kata berfungsi dengan baik. Itu nanti saya akan jabarkan apa bedanya berfungsi, hanya berfungsi dengan berfungsi dengan baik. Itu jauh berbeda Ibu Bapak. Kemarin kita sama-sama sudah belajar apa yang menjadi poin-poin penting khususnya yang disampaikan oleh Bapak Gembala ya. Saya mau membacakannya lagi supaya kita jangan sia-sia. Jangan sia-sia dengan potensi, mulailah bergerak dengan seberapa yang ada pada kita. Apa yang Tuhan beri akan teraktivasi dan berkembang dengan efektif ketika orang yang bersangkutan mulai melangkah. Jadi
pada saat kita melangkah, pada saat kita mengaktifasi, maka kobaran karunia itu akan terus menyala-nyala. Nah, yang kedua, jangan sia-siakan waktu. Mulailah bangun jiwa-jiwa seberapa yang Tuhan percayakan. Nah, saya pagi hari ini mau menambahkan mengapa kita jangan menyia-nyiakan segala yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mengapa? Karena ya, agar kita itu berfungsi dengan baik. Ayatnya itu di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Agar kita berfungsi dengan baik ya. Ayatnya ini masih sama. Nah, Ibu Bapak, di dalam pesan ini ya, Rasul Paulus itu sedang memastikan kepada Timotius ya, bahwa karunia yang ada di dalam dirinya itu hendaklah digunakan secara efektif bagi kerajaan surga. Karena karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan tidak diberikan itu dalam bentuk yang sudah berkembang. Tidak berkembang sepenuhnya, tetapi kita sendiri harus memperkuat penggunaannya. Jadi apa yang Tuhan sudah beri karunia, potensi-potensi ilahi, Tuhan sudah taruhkan itu kita harus mengaktifasi dan kita harus memperkuat penggunaannya. Jadi harus digunakan, harus diaktifasi, harus digerakkan, harus dipakai. Bukan hanya untuk didiamkan. Harus mulai kita mempraktekannya, mulai bergerak. Ada banyak hal. Kita bisa sama-sama melakukannya Ibu Bapak. Mulai dengan melakukan apa? Mulai kita bergerak. Ketika tahu ada potensi, ada karunia yang Tuhan lakukan, kita mulai bergerak melakukan sesuatu. Entahkah kita mulai harus, mungkin pada waktu kita harus mendoakan seseorang. Pada waktu seseorang kita harus menumpangkan tangan, itu sedang mengobarkan. Entah apa yang sedang Tuhan percayakan lewat pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Saya menyadari Ibu Bapak, sebuah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya itu membuat saya terus menyala-nyala. Apapun yang dipercayakan. Entahkah itu saya harus berdoa, entahkah itu saya harus menjadi asyir, entahkah saya itu harus melayani anak-anak sekolah minggu. Itu sebuah kesempatan untuk roh saya terus menyala-nyala. Bukan sebuah beban, tetapi sebagai sebuah penjaga. Untuk apa? Untuk orang-orang percaya itu tetap menyala-nyala. Jadi pelayanan yang Tuhan percayakan itu akan melindungi kita. Jangan sampai ketika dipercayakan, saya lagi. Itu orang yang tidak menyadari bahwa dirinya itu sedang dijaga. Sedang dibuat, dia itu sedang dibuat berkobar-kobar, menyala-nyala. Kalau enggak dikobarkan, itu cenderungnya itu akan memudar. Jadi pentingnya untuk terus mengaktifasi. Nah, kita sama-sama Ibu Bapak mau belajar yang Tuhan mau ketika Tuhan menaruhkan karunia atau potensi, itu harus dikobarkan itu supaya apa? Supaya kita itu dapat berfungsi. Bukan hanya berfungsi, tapi yang Tuhan mau adalah kita dapat berfungsi dengan baik. Seperti yang tadi tertulis di dalam inti pesan, berfungsi dengan baik. Bedanya itu jauh berbeda Ibu Bapak. Apa sih yang namanya hanya berfungsi? Kalau namanya berfungsi itu hanya sekedar dia itu sebatas melakukan tugas aja. Melakukan bagiannya aja. Contoh misalkan gini ya.
ada lampu nih. Kalau dia hanya berfungsi, ya sekedar cukup nyala aja. Dia enggak pernah mempertimbangkan gitu, apakah lampu ini akan bisa stabil atau apakah lampu ini terlalu terang benderang atau apakah lampu ini redup. Enggak memikirkan ke arah sana. Yang penting nyala gitu. Nah itu hanya sebatas dia berfungsi. Tugasnya hanya sampai di situ aja. Tetapi ibu bapak, kalau yang namanya berfungsi dengan baik, di sana ada sebuah bobot, ada sebuah kandungan yang namanya keseriusan, kesungguh-sungguhan. Dia akan mempertimbangkan apakah ini sesuai enggak dengan yang diinginkan. Bagaimana dengan nyalanya? Apakah sudah memberikan kenyamanan? Belum. Apakah mesinnya itu ketika berputar itu ada suara-suara yang berisik yang mengganggu? Enggak. Jadi ada sebuah pertimbangan-pertimbangan dan yang dihasilkan itu banyak sekali membuat orang-orang bisa merasakan ada sebuah keberfungsian yang dengan baik yang dilakukan. Antara seorang yang berfungsi hanya sebatas berfungsi dengan berfungsi dengan baik itu beda sekali. Ketika seorang berfungsi dengan baik, di dalam itu ada sebuah bobot yang dilakukan, yang keluar dari dirinya. Nah, ibu bapak, saya mau melihat gitu ya, bahwa kenapa seseorang itu harus berfungsi dengan baik? Untuk apa ibu bapak? Untuk apa seseorang itu harus berfungsi dengan baik? Supaya seseorang itu bisa maksimal di dalam pemakaian Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Bukan hanya berfungsi tetapi berfungsi dengan baik supaya kuasa Tuhan bekerja secara maksimal dan Tuhan maksimal di dalam memakai dia. Dengan cara apa? Dengan versinya dia. Versi yang terbaik yang Tuhan taruhkan kepada dia. Itu keluar di dalam dirinya. Nah saya mau berikan contoh ibu bapak. Contoh Alkitab bagaimana seorang Rasul Petrus ya. Dia ketika dia menyadari ada sebuah karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Ada potensi yang Tuhan taruhkan pada dia. Dengan versinya dia berfungsi. Dia maksimal melakukan dan banyak orang-orang datang kepada Tuhan. Jadi pada waktu ketika sudah pencurahan Roh Kudus pada waktu itu. Rasul Petrus itu masuk ke sebuah tempat ibadah. Itu ada namanya itu Gerbang Indah. Petrus berjalan pada waktu itu, dia ketemu dengan seorang yang lumpuh pada waktu itu ya. Nah, orang lumpuh itu melihat pada Petrus. Dia meminta dong gitu, meminta sedekah. Tetapi yang Rasul Petrus katakan, emas dan perak itu tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berjalanlah. Nah di sini kita bisa lihat ibu bapak. Ini sebuah perkataan, bukan perkataan biasa, tetapi sebuah perkataan mengandung kuasa. Di mana Rasul Paulus, di mana Petrus pada waktu itu dia menyadari. Mungkin dia enggak punya barang-barang berharga, emas, perak dia enggak punya. Tetapi dia punya sebuah kuasa. Dia punya kedahsyatan Tuhan yang bisa diimpartasikan kepada orang lumpuh tersebut. Dengan cara apa? Dia mulai mengaktifasikan. Dia mulai tumpangkan tangan atas orang lumpuh tersebut. Mungkin juga mendoakan. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi orang lumpuh tersebut sembuh. Pada waktu Petrus
mengaktifasi apa yang Tuhan sudah taruh kepada di dalam dirinya. Begitu juga dengan jemaat mula-mula pada waktu itu. Ketika peristiwa Pantekosta pada waktu itu yang terjadi, luar biasanya Ibu Bapak. Jemaat pada waktu itu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus pada waktu itu. Mereka tidak tinggal diam. Mereka mulai menyebar dan melakukan pemberitaan Injil ya. Ayat Kisah Rasul 2 ayat yang 43 dikatakan apa? Kisah Rasul 2 ayat yang 43. Ya ini. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah ini Ibu Bapak. Coba ketika sudah dibaptis oleh Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus pada waktu itu, jemaat mula pada waktu itu dia enggak bersembunyi lagi. Di sebuah kamar, di sebuah ruangan. Yang mereka lakukan, mereka keluar, mereka mengaktifasikan. Dan dikatakan ada banyak mujizat, bukan satu Ibu Bapak, banyak mujizat. Wow, itu dahsyat Ibu Bapak. Di sana mungkin ada yang lumpuh sembuh, yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan apa, terjadi kesembuhan. Saya percaya Ibu Bapak ini hadirat yang luar biasa. Hadirat sorga yang begitu mempesona gitu. Orang-orang wow. Terkagum-kagum dengan kuasa Tuhan yang bekerja. Jadi ada banyak mujizat yang dilakukan. Ada sebuah fenomena yang indah sekali. Saya bisa membayangkan ini hadirat Tuhan, bagaimana apa yang terjadi. Wow, ini semua murid-murid Tuhan itu berarti dalam kondisi dia sedang menyala-nyala. Dalam kondisi dia sedang berkobar-kobar. Jadi ada yang namanya dalam kondisi titik didih Ibu Bapak. Sedang berkobar-kobar. Dalam titik didih. Menyala-nyala. Nah untuk titik didih ini Ibu Bapak kemarin waktu pengurapan saya juga diingatkan kembali. Saya diingatkan kembali. Untuk seseorang, orang percaya untuk berfungsi dengan baik. Dia harus mencapai yang namanya titik didih. Tanpa dia masuk sampai ke titik didih, fungsi itu belum maksimal. Yang Tuhan mau adalah kita masuk sampai pada titik didih. Apa sih yang disebut dengan titik didih Ibu Bapak? Titik didih adalah titik di mana tenaga ya bisa bergerak apabila tercapainya panas yang dihasilkan. Baru kuasa itu bekerja, baru tenaga itu bisa bergerak. Beberapa waktu yang lalu kita pernah diingatkan gitu ya, bahwa sebuah lokomotif itu bisa bergerak kalau mencapai titik didihnya itu 100 derajat. Kalau 99,9 itu belum bisa menggerakkan. Jadi harus ada sampai sebuah pada titik didih. Harus ada dalam sebuah kondisi yang menyala-nyala yang terus berkobar-kobar. Nah, saya mau membagikan bagian-bagian apa yang membuat kita bisa tetap untuk berkobar-kobar. Ya, yang pertama adalah yang harus kita lakukan Ibu Bapak. Yang pertama tetap kita harus terhubung dengan Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sumber kuasa itu hanya datang daripada Tuhan. Jadi keterhubungan dengan sumber itu yang membuat kuasa itu bisa bekerja. Dan yang kedua adalah pada waktu kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita.
Ada banyak pertemuan-pertemuan ibadah yang bisa kita ikuti Ibu Bapak. Ikut ibadah gereja perlu. Ikut ibadah untuk komsel juga perlu. Orang yang hanya ikut ibadah di gereja dengan yang ikut ibadah dan komsel itu berbeda. Pasti akan berbeda sekali. Terlihat nanti perbedaannya akan jelas sekali. Orang yang hanya ikut ibadah cukup sampai di situ aja. Tetapi kalau yang ikut ibadah dan ikut mengikuti aktivitas komsel, itu di sana kita sedang dikobarkan, kita sedang ditambah-tambahkan dengan kayunya itu supaya menyala-nyala. Supaya kita itu sedang difungsikan dengan baik. Jadi pada waktu kita bersekutu dengan sesama saudara seiman. Bukan dengan bersekutu dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sudah ikut ibadah, ikut komsel, kemudian ikut ibadah pengurapan. Wow. Itu kalau ibu bapak menyadari itu ibadah pengurapan itu bagaimana Tuhan melawat. Jadi enggak ada istilahnya datang dan pulang tanpa ada apa-apa. Saya percaya setiap orang yang ikut ibadah pengurapan Roh Kudus itu rohnya terus dibuat sedang menyala-nyala. Ada sebuah perbedaan sekali. Kita harus menyadari ikut ibadah pengurapan itu membuat kita berkobar-kobar. Dan yang terakhir Ibu Bapak, yang harus kita lakukan untuk kita bisa berfungsi, untuk kita tetap bisa menyala-nyala adalah pada waktu kita melayani Tuhan. Pada waktu kita mengiring Tuhan, ya, kita sedang dikobarkan, kita sedang dijaga, kita sedang dilindungi Ibu Bapak. Dan saya bersyukur Ibu Bapak dengan sebuah pelayanan kita sama-sama menjadi orang-orang yang ketika dipercayakan sebuah pelayanan itu sebuah wadah untuk kita bisa mengaktifasi apa yang Tuhan percayakan. Jadi ketika dipercayakan untuk berdoa, ayo pakai. Entahkah itu di gereja, entahkah itu di lingkungan keluarga, jangan nggak mau sungkan Waktu dulu saya ngerasa nggak takut atau apa. Tetapi ketika saya menyadari waktu saya berdoa ada sebuah impartasi, ada sebuah kuasa yang mengalir. Saya, wah benar. Saya merasakan ada jamahan demi jamahan Tuhan dari orang yang saya doakan. Baik di dalam ibadah sekolah minggu, saya merasakan bagian ketika ibadah pengurapan itu kan ada anaknya didoain, ada pengasuhnya juga datang. Ada kadang dijagain sama pendampingnya, ada babysitternya. Itu bagian dari saya, ada sebuah impartasi Ibu Bapak. Ketika saya lihat gitu ya, ada asisten dari rumah tangganya, ada babysitternya yang kalau ngejaga itu ngelongo aja gitu. Saya tanya, Bu, ada masalah apa yang sedang dialami? Si ibunya mulai membuka diri. Saya ngalami masalah. Ada masalah dengan anak saya ini. Oh begitu Bu. Mau ibu saya doakan? Langsung ibunya mau. Nah, ketika saya mendoakan Ibu Bapak, saya merasakan. Saya udah bilang, saya doakan dengan cara saya ya Bu ya. Saya doa pada Tuhan Yesus Kristus. Ibunya mau berdoa, mau mendoakan. Dan saya percaya sekali ketika saya berdoa, ada impartasi, ada hati yang dijamah. Kalau ada hati yang dijamah, saya percaya sekali itu karena kuasa Tuhan yang mengalir. Justru pada waktu itulah kuasa Tuhan bekerja, pada waktu itulah kobaran itu dapat membakar dari orang-orang sekitarnya. Pada waktu kita bergerak, pada waktu kita melakukan
fungsi kita dengan baik. Nah Ibu Bapak, ini poin yang saya mau membagikannya bagi Ibu Bapak semuanya, yaitu mengapa kita jangan menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, agar kita bukan hanya berfungsi, tetapi kita berfungsi dengan baik, di mana di sana ada sebuah kuasa Tuhan yang terimpartasi, yang mengalir di dalam kehidupan kita, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.